RGS All Tutorial Freezer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Ibeng dari RGS All Tutorial, si teknisi yang murah senyum yang gak bakalan ngeluh walau nggak di like, walau nggak di subrek, walau nggak diaktifin tombol loncengnya. So anyway, terima kasih banyak buat sobat RGS yang udah stay tune sampai dengan saat ini bareng RGS All Tutorial ya. Dan tentunya saya selalu mendoakan kalian dalam keadaan baik-baik saja di tengah kondisi yang saat ini kita seluruh dunia terserang virus COVID-19 ya, sehingga kebanyakan para teknisi melakukan lockdown atau bahasanya seperti itu di rumah, sehingga tidak bisa membuka usahanya. Dan saya berdoa semoga situasi dan kondisi ini semakin cepat berlalu ya, dan kita tentunya bisa kembali menjalani aktivitas kita seperti biasa. So anyway, oke, buat sobat RGS semuanya, kali ini saya akan membagikan tips cara analisa handphone ala Ibeng ya, ala Ibeng, dan saya akan menjelaskan dengan cara goblok lah ya, bahasa ngomongnya ya, yang gampang dimengerti oleh sobat-sobat RGS semuanya ya. Jadi kalau cara pinternya kan kalau kita jelasinnya, oh ini 500 sekian mah ini. Nah, kita di sini saya akan menjelaskan dengan cara yang sederhana sekali ya, diperhalus sedikit bahasanya ya. Oke. Dan mudah-mudahan dapat dimengerti oleh sobat RGS semuanya ya. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah stay tune dan simak videonya sampai dengan habis ya. Karena satu aja yang kalian lewatkan, mungkin satu ilmu juga bakal terlewat buat kalian semuanya ya. Oke, sobat RGS semuanya, sebelum kita mulai, ada baiknya saya nyalakan rokok terlebih dahulu agar lebih fresh. Oke. So, sobat RGS semuanya, jadi kebanyakan para pemula tidak memahami cara analisa melalui power supply ya. Dan sebenarnya tutorial ini sudah banyak di-share ya melalui Facebook, melalui Google ya, website seperti itu ya, dan juga mungkin di YouTube juga ada tutorial-tutorial ini. Tapi ini spesiali buat kalian semua para newbie ya. Di sini akan saya jelaskan dulu, dan di sini saya menggunakan power supply Sunsin dengan tipe P1501T, dan power supply ini 1 ampere ya. Dia power supply itu ada banyak, ada yang 1,5, ada yang 2 ampere, ada yang 3 ampere, ada yang 5 ampere, bahkan ada yang 10 ampere, dan juga ada yang 20 ampere ya. Dan tentunya buat sobat RGS di sini mungkin jadi pertanyaan untuk para pemula, 100 mah itu yang gimana sih? Saya nggak paham 100 mah. Terus 10 mah 0,5 itu gimana sih cara ceknya? Oke, sobat RGS ya. Jika kalian menggunakan power supply yang sama dengan saya ya, 1 ampere, biasanya di ujung ampernya ini ada angka 1, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2 dan 0 ya, angka di awalnya ya. Jadi posisinya 0 ya. Oke. Jadi 1 ampere itu biasa disebut dengan 1000 mah. Oke. Berarti di angka 1 ini adalah 1000 mah. Dan di ini kita mulai dari 0 ya, 0. Sementara di 0,2 ini adalah 200 mah ya. Dan 100 mah-nya itu ada di antara 0 dan 0,2. Dan selanjutnya itu hingga menjadi 1000 miliampere ya. 1000 mah atau mA bahasanya ya kalau di website atau yang sering diketikkan oleh teman-teman di Facebook seperti itu ya. So, sobat RGS semuanya, mudah-mudahan sudah paham ya. Di sini saya akan menunjukkan dengan cara menunjukkan kebilangan angka ya. Misalkan dia di 0,2 itu apa, misalkan dia di 0 antara 0 sampai dengan antara 0 dan 0,2 itu apa, seperti itu ya. Jadi ini trik cara analisa handphone ya yang banyak masuk, oke? Yang banyak masuk ke meja servis ya. Ini di meja servis saya, tidak tahu kalau di meja servis teman-teman yang lain, tapi ini yang banyak masuk di tempat saya. Jadi ini yang akan saya jelaskan ke kalian semuanya. So anyway, tetap stay tune terus bareng saya Ibeng di RGS All Tutorial. Don't go anywhere. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Di sini akan saya setting 4,2 ya. 3,7 nggak apa-apa. 4,2 ya. Kita ambil titik amannya saja 4,2 ya.
4,3. Oke, saya akan turunkan lagi, ini 4,2. Oke ya. Dan saya akan mencoba di Asus Zenfone 2 laser ya. Asus Zenfone 2 laser, saya akan selalu cek kamera yang di sebelah sini ya, semoga kelihatannya. Asus Zenfone 2 laser, kita akan coba ya. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu ya, kalau dia ada shot protect dia pasti ada bunyi seperti ini ya. Oke, ini shot protect, jadi jika terjadi shot biasanya dia akan bunyi, tapi ada juga yang tidak bunyi ya. Kalau dia tidak bunyi biasanya ditandai dengan shot yang full ya, atau terkadang shotnya emang full banget fullnya kayak gitu ya, itu langsung bunyi biasanya. Tapi kalau dia shotnya seperti ini itu biasanya jarang bunyi ya. Shot yang seperti ini itu biasanya jarang bunyi. Oke ya. Hubungkan kutub merah ini ke positif viewbatnya, dan kabel hitam itu ke ground. Oke ya, kita akan coba ya. Ini kalau seperti ini ya, ampernya berada di 1 mah ya, atau 1000 mah ya. Kita bisa raba di bagian mana yang panas. Oke, bagian mana yang panas ya. Dan jika ada bagian yang panas, ini ternyata di IC cas panas. Lakukan pengukuran terlebih dahulu di area IC cas ya, di area IC cas apakah ada kebocoran ya. Di area IC cas mulai dari kapasitor ya, resistor, kumparan. Jika memang banyak terjadi short di area ini ya, resistor kapasitornya banyak yang short, coba dicabut IC casnya ya. Kalau dia menggunakan IC cas ya, cabut IC casnya. Jika tidak ada short lagi berarti positif IC cas. Oke ya. Dan selanjutnya kita coba ke Samsung ya. Ini ada mesin Samsung, saya lupa tipenya berapa, sebentar saya cek dulu. 316 ya, tipe G316. Oke, kita akan coba ya di Samsung ini, apa yang terjadi dengan Samsung ini. Oke, gantung di 100 mAh ya, gantung di 100 mAh. Kalau bisa dirasakan ada yang hangat atau enggak, itu coba dirasakan terlebih dahulu ya. Biasanya kalau di Samsung gantung seperti ini itu adalah MMC ya, kerusakan pada MMC. Tapi bisa juga itu ada di tipe tertentu yang rusaknya saya pernah dapat itu IC power. Jadi coba diukur dulu area IC powernya ada yang short apa enggak. Kalau enggak silakan hajar ke MMC. Oke. Oke. Nah, yang sering jadi tanda tanya itu di Redmi 2 ya. Di Redmi 2 jika kita menggunakan power supply 1 ampere ya, biasanya dia akan seperti ini untuk HP normal. Ini kebetulan ada mesin Redmi 2 normal ya. Nah, dia akan seperti itu. Itu diberi tanda ya, kalau di LCD-nya dia akan terlihat Restart Me ya, Restart Me. Maka coba terlebih dahulu menggunakan baterai ya. Jika baterainya kosong maka lakukan pengisian pada baterai menggunakan desktop. Jika nyala dengan baterai berarti itu biasanya baterainya yang soak ya. Oke. Itu di handphone normal ya. Jika di Nokia dia normalnya akan seperti ini. Saya akan ambil Nokia, ini Nokia ya. Kita akan ambil handphone Nokia. Oke, sudah nyala ya. Kelihatannya sudah nyala. Ya, normalnya akan bermain di angka 100 mAh ya, 100 mAh ya. Dia akan normal bermain di sana ya. Oke ya. Dia masuk kode keamanan karena memang servisnya minta di kode keamanan ya, minta di bypass. Oke ya, normalnya di sini ya. Dan di Android biasanya kalau untuk normalnya itu bermain di 400 turun ke 200, 400 turun ke 200, kadang ke 100 ya. Itu normalnya seperti itu biasanya, yang saya temui seperti itu ya. Ini ada Asus juga lagi ya, Asus Zenfone 2 laser yang 4G ya. Oke, dia naik lagi seperti itu, seperti Asus Zenfone 2 laser yang tadi yang 3G ya.
itu bisa diraba bagian mana yang panas. Ini juga di bagian IC cas yang panas ya, bisa diukur tadi seperti tadi metodenya ya. Nah, di Nokia jika dia terjadi kasus seperti ini kebetulan Samsung lipat dual SIM yang super copy ya. Di Samsung ya, dia bentuknya hampir sama saja sih dengan ini, metodenya dengan Nokia hampir sama ya. Jadi ini powernya ya, ketika kita tekan seperti ini ya, tuh ya, ini sebenarnya handphonenya nyala tapi karena LCD-nya tidak ada ya. Jadi kalau di Nokia dia naik sedikit tanpa LCD ya, naik sedikit itu biasanya handphonenya normal. Coba diganti LCD-nya ya, coba diganti LCD, atau jika tidak tampil silakan mengukur di area jalur LCD ya. Kalau di Nokia ya, dan ini di Xiaomi Note 1 3G, oke. Xiaomi Note 1 3G. Ini kutu-kutunya sudah saya lepas ya. Tidak ada tegangan sama sekali ya. Heat hilang tegangan ya. Heat hilang tegangan, oke. Tegangannya tidak ada sama sekali. Itu bisa kalian ukur jalur vibat baterainya dulu ya, vibat di baterai. Apakah ada tegangan atau tidak. Jika tidak ada tegangan berarti putus. Coba telusuri jalurnya ya, telusuri jalurnya mana yang putusnya di bagian mana, jadi tinggal di jumper aja. Tapi kalau dia tidak putus ya, jika dia menggunakan IC cas, maka coba ukur di area IC cas ya. Ukur dulu tegangan yang keluar dari vibat ya, berapa keluaran yang keluar dari konektor baterai ini berapa volt ya. Jika ternyata tidak sampai 4 atau 3,7 lah ya, 4,2, 4 sekian, atau di bawah 3 volt, itu yang biasanya bermasalah itu IC cas. Jika dia ada IC casnya ya, coba di replace IC casnya. Jika IC casnya sudah di replace tapi masih juga bermasalah, Anda bisa mereplace IC powernya ya. Tapi jika dia tidak menggunakan tidak ada IC charge-nya, biasanya IC charge-nya menyatu dengan IC power. Jadi coba replace IC powernya ya, karena saya pernah kejadian seperti itu. Oke. Ini Samsung, gue coba cek tegangan Samsung ini masih ada apa enggak ya. Soalnya ini IC powernya udah nggak ada. Kalau tidak ada kita next ke yang lain dulu. Tidak ada tegangan sama sekali ya, karena isi powernya sudah saya cabut ya, jadi tidak ada tegangan sama sekali. Kita akan coba ke Samsung Grand 2 bahasanya ya, Samsung Grand 2, oh salah, Samsung Grand 2, oke, terbalik. Oke, Samsung Grand, ngesot. Nah, jika sebelum ditekan power dia gantung seperti ini, biasanya ada yang short atau ada yang bocor ya. Jadi kalian bisa coba raba di bagian mana yang panas, coba diukur apakah ada kebocoran atau gimana. Kalau dia ada yang short, coba dicopot ya, bagian kutu-kutunya hilang atau enggak, nanti kondisinya seperti itu ya. Dan nah, di Xiaomi Note 1 3G ya, di Xiaomi Note 1 3G saya pernah menemui kasus ketika ditekan power dia naik di 100 mAh, tapi dilepas dia turun ya. Kan biasanya itu tebakannya IC power ya, tapi ternyata tidak. Saya sudah mereplace 8 IC power dan hasilnya tetap zonk, dan bahkan saya juga sudah mereplace dari handphone normal ya. Saya cabut IC power dari handphone normal, dan handphone yang IC power yang saya replace kan ke Samsung, saya ke Xiaomi Note 3G tadi ya, saya coba pasang ke yang normal, ternyata nyala. Tapi yang dari yang nyala saya pindahkan ke tempat yang saya replace, itu ternyata tidak menyala, masih tetap tegangannya naik ke 100 mAh, dilepas power itu turun lagi ya. Itu adalah IC DRAM-nya ya, yang ini ya. Mana tadi Xiaomi Note 3G tadi? Duh, kacau makicau hehe ya. Di atas MMC itu ada DRAM ya. Di atas MMC itu ada DRAM-nya ya. Di atas MMC itu ada DRAM-nya, itu biasanya yang bermasalah DRAM-nya ya. Coba ganti IC RAM-nya ya. Dan saya akan coba ke ini gimana tegangannya ya.
Jika dia ditekan power, dia naik sedikit ya, terus dilepas dia turun lagi, ditekan lagi dia naik sedikit, dilepas lagi dia turun. Itu biasanya ada kebocoran di area IC power ya, atau ada kutu-kutu kapasitor resistor yang bocor. Coba dicek terlebih dahulu. Jika tidak, berarti IC powernya yang bermasalah. Coba di replace IC powernya. Oke ya. Dan sobat RGS semuanya, itu tadi tips analisa handphone yang banyak masuk ya, yang banyak masuk ke meja servis. Itu dia ya, yang banyak masuk di meja servis saya. Seperti itu biasanya tegangan angkatannya ya. Dan semoga kalian memahami apa yang saya bagikan hari ini buat kalian semuanya. So anyway, so thank you banget buat kalian yang udah stay tune ya sampai dengan akhir video ini. Terima kasih banyak. Dan semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa kalian bagikan juga ke teman-teman kalian yang lain. Jangan putus sampai di sini ya. Oke, thank you so much buat kalian semuanya. Akhir kata saya Ibeng, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri dulu dari hadapan kalian semuanya. See you next time and bye-bye.